Akan ada kata sambutan dari Ketua Umum Gama Diksi USU sekaligus membuka acara Training of Scientific Paper. Kepada Ketua Umum Gama Diksi USU, Martinus Putra Antara Sipangkar, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati yaitu Kak Panda selaku Kak Wanda selaku narasumber kita pada acara webinar kita di siang hari ini. Yang saya banggakan kawan-kawan seperjuangan dan rekan-rekan sekalian pengurus Gama Diksi yang telah mempersiapkan acara kita sehingga pada siang hari ini acara kita dapat terlaksana. Kemudian yang saya sayangi adik-adik sekalian, adik-adik yang baru diterima di Universitas Sumatera Utara. Jadi mungkin langsung aja lah kita Jadi buat yang belum kenal sama saya, perkenalkan nama saya Martinus Putra Antara Sipangkar. Saya dari jurusan Teknik Mesin, Stambuk 2017, selaku Ketua Umum Gama Diksi periode 2020-2021. Mungkin beberapa dari adik-adik sekalian udah ada yang pernah tanya-tanya, sharing-sharing sama abang ya. Untuk yang lain yang memang masih memiliki ada kendala dalam proses pengurusan daftar ulangnya, bisa di PC abang atau kakak yang lain. Kami siap membantu adik-adik sekalian dalam proses daftar ulang adik-adik sekalian. Jadi, adapun diselenggarakannya pelatihan LKT ini ialah sebagai modal adik-adik sekalian, karena seperti yang kita tahu, nantinya ketika adik sudah menjadi mahasiswa utuh atau menjadi mahasiswa USU seutuhnya, maka adik-adik sekalian akan banyak menemukan perlombaan seperti LKTI, debat, dan segala macam. Dan ketika adik mengikutinya, maka adik akan mendapatkan modal untuk nantinya adik-adik sekalian itu mendapatkan pekerjaan setelah tamat dan lain-lain. Jadi itulah modal awal, dasar kenapa dari pihak Gama Diksi atau kami sendiri melakukan acara ini. Jadi untuk adik-adik ya semangat dan dengarkan setiap apa yang dijelaskan oleh Kak Wanda nanti. Karena narasumber kita termasuk narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi mungkin langsung aja agar tidak berlama-lama, agar kuota adik-adik sekalian pun lebih minim keluarnya. Dengan ini saya selaku Ketua Umum Gama Diksi periode 2020-2021 membuka webinar pelatihan LKTI pertanggal 19 September 2020. Jadi terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Abang Da Martinus yang telah memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Jadi tentunya para peserta Training of Scientific Paper pada pagi hari ini penasaran kan? Siapa sih pemateri kita pada acara hari ini? Jadi beliau merupakan Owanda Nia Pasaribu, seorang Bachelor of Science SS
FSI Universitas Sumatera Utara. Organisasi beliau pada tahun 2018 sampai tahun 2019 merupakan Secretary General of Schneider Team USU atau Community of Young Research in Universitas of Sumatera Utara. Dan beliau juga mendapatkan banyak awards dari mulai tahun 2017 yaitu First Place New Renewable Energy Challenge by TT Rekayasa Industri Indonesia. Dan pada tahun 2018 beliau mendapatkan Gold Medal International Engineering Invention and Innovation Exhibition Unimap Malaysia. Dan pada tahun 2019 beliau mendapatkan Third Place Swiss Innovation Challenge Indonesia 2019 SBM ITB Indonesia dan First Place Student Paper Competition Musikul Indonesia. Beliau juga memiliki banyak proyek dan diantaranya adalah pada tahun 2018 beliau merupakan Research Grant PKM from Indonesian Directorate General of Higher Education atau DIKTI. Dan pada tahun 2019 beliau merupakan Research Grant from Tanoto Student Research Award. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita sambut pemateri kita yang sangat membanggakan ini, Kak Wandania Pasaribu. Baiklah para peserta Training of Scientific Paper, sebelum kita memasuki sesi materi, saya mengingatkan untuk para peserta bila nanti ingin bertanya untuk menghubungi CP yang sudah diberitahukan sebelumnya oleh panitia Training of Scientific Paper. Baiklah, kepada Kak Wanda, saya persilahkan untuk memulai sesi materi. Oke, hello everyone. Bisa dengar suara kakak? Bisa. Oke. Jadi tadi kakak udah perhatikan ya, apa sih namanya, selama dari awal ya banyak adik-adik yang lucu ya komen-komennya di chat box. Oh ya, jadi ini bakalan moderatornya kan yang swipe slide-nya. Baik, Kak.
Ini moderatornya kan yang bakal nge-swipe, atau kakak yang harus nge-share? Ada co-hostnya, Kak. Oke, bakalan di... Oke, hari ini kita akan belajar tentang gimana sih cara buat paper sesuai dengan headline-nya, yaitu Training of Scientific Paper. Oke, di next slide. Oke, tadi udah dijelaskan juga, nama saya Wandania Pasaribu, dan kakak sering dipanggil KO, sesuai dengan nama huruf saya di awal O. Jadi, dulu saya juga asisten di laboratorium kimia dasar. Mungkin teman-teman yang dari kimia atau dari kehutanan, pertanian, fisika yang sempat nge-lab di LIDA kemarin, nge-lab offline ya. Mungkin udah tahu kakak. Oke, di next. Oke, banyak orang yang bertanya sama kakak, gimana sih cara kau itu dapetin ide? Sebenarnya itu gampang sekali. Oke, silakan di next slide-nya. Oke, sebelumnya, ayo lihat sekitarmu. Sebenarnya sebelum kita menulis, kita itu harus dapat ide dulu. Nah, idenya itu gimana sih? Cara dapetin ide itu gampang banget. Kamu boleh lihat sekitar kamu. Nah, next. Silakan di next slide-nya. Ada yang nggak beres nih. Jadi, kita itu nggak perlu harus yang kayak, mungkin kayak, aduh, aku nih nggak pandai sama sekali, aku tuh bukan anak sains, nggak mungkin aku bisa nulis KTI, atau, aduh, aku tuh udah terlahir, aduh, nggak pandai lah. Apalagi sekarang udah online terus kan, kayak nggak bisa gitu, nggak bisa berpikir lagi. Nah, sebenarnya ide itu gampang sekali, mulai dari diri sendiri, rumah sendiri. Misal nih, pagi ini kalian mau ikuti webinar ini, kalian mau berdandan dulu ya kan, ini cewek-cewek nih, mau pakai lip tint. Ternyata lip tint kalian setelah kalian lihat, warnanya nggak bagus, dan itu mengandung misalnya merkuri. Nah, kalian bisa buat lip tint yang nggak mengandung merkuri. Atau misalnya nih, kalian ya kan, punya misalnya, punya apa ya namanya, partner, atau punya yang namanya, apa ya, pacar gitu. Dia suka bohong. Kenapa nggak kalian buat lie detector? Semuanya sebenarnya masalah itu ya, semua masalah bisa dijadikan KTI sebenarnya. Nggak mesti harus yang terlalu ribet. Misal nih, lagi nih, misal dari diri kita sendiri, paling atas dari badan kita itu apa? Are you serious? Suara saya nggak kedengaran? Ada yang bilang nggak kedengaran? Betulan nggak kedengaran? Kedengaran kok, Kak. Oke. Benar jelas, Kak. Oke. Jadi misalnya gini nih, dari atas kepala kita nih, ada apa? Ada rambut. Nah, dari situ kita cari masalah dulu. Jadi pertama, kita itu cari masalah dengan mengamati lingkungan sekitar. Misalnya nggak usah jauh-jauh dari tubuh kita. Dari atas kepala ada rambut. Nah, rambut itu masalahnya biasanya ada apa aja? Biasanya yang umum itu ada 3. Ada yang ketombe, rambut rontok, ataupun kutuan. Nah, dalam memilih masalah pun, kita itu harus bijak dalam memilih masalah. Pilih masalah yang orang kalau dengarnya pasti kayak, wow, oh iya juga ya. Oh, bagus juga tuh. Nah, dari antar ketiga ini, biasanya orang lebih tertarik kayak denger, kalau misalnya denger itu, kutuan. Nah, dari kutu tadi, dari rambut, ya kan, kutuan. Nah, misalnya itu. Udah dapat dia, oke, Dek, di next-kan lagi. Di next-kan lagi, silakan. Nah, setelah ide gimana? Jadi ibarat kita udah dapat ide kan, oh aku mau memecahkan masalah perkutuan yang ada di Indonesia, misalnya. Jadi kalau kayak yang kakak bilang tadi, masalah itu nggak meski harus yang ribet, yang harus sekelas NASA, atau jangan pernah
buat, kalau misalnya kan ini mungkin ada adik-adik yang masih newbie, ya kan, masih baru, masih bingung, usahakan cari ide yang gampang-gampang aja. Nah, misalnya tadi kan kayak Kakak bilang, masalah perkutuan tadi. Nah, setelah dapat ide gimana sih? Oke, slide-nya di next. Next. Nah, fokus. Jadi, banyak adik-adik yang Kakak coaching, mereka itu, "Oh, belum, jangan." Oke, jadi mereka saat di-coaching, mereka itu banyak sekali ide. Saking banyaknya, mereka jadi nggak ngerjain sama sekali. Jadi kalau kalian sudah dapat ide, fokuskan satu. Fokuskan satu. Nah, seperti hari ini kita kan mau bahas tentang perkutuan nih ya. Perkutuan di rambut manusia. Jadi kita lihat solusi yang sudah ada, pahami, dan cari kelemahannya. Misalnya nih kan, kayak kutu di rambut tadi. Pasti sudah ada kan solusi sebelumnya. Misalnya obat kutu, eee, yang merek yang botolnya warna orange itu. Nah, pahami dan cari kelemahannya. Jadi setiap masalah biasanya itu udah ada solusinya. Makanya kita cari solusi yang udah ada sebelumnya dan cari kelemahannya. Dari kelemahan itu ya, kita cari cara menutupi kelemahan tersebut. Misalnya kayak Kakak bilang tadi, kayak kutu di rambut, udah ada obatnya di pasaran. Kita cari kelemahannya apa? Oh, ternyata kelemahannya itu bau, bikin mual, dan bikin pusing. Nah, kita cari nih, kita tutupi kelemahannya tadi. Kita pikir-pikir, oh iya ya, gimana sih caranya biar menghasilkan obat kutu yang tidak membuat pusing, tidak membuat mual, dan tidak membuat bau yang menyengat. Nah, ternyata bisa diambil dari tumbuhan. Dan setelah kita cari, oh, bisa diambil tumbuhan. Nah, pahami cara ngambil apa sih, pahami metodenya, apa sih yang dibutuhkan dari tumbuhan itu untuk, atau apa sih yang di dalam tumbuhan itu yang bisa membasmi kutu tadi, dan gimana sih pengujian yang tepat. Jadi, kalau misalnya kalian mau buat paper, paper ini kan kan di sini bahasnya tentang KTI ya, karya tulis ilmiah. Jadi, ini adalah hal yang harus penting kita pahami, yaitu metodenya. Kalau kalian mau buat yang secara scientific, dia itu yang sesuai dengan penelitian, maka kalian itu harus paham metodenya gimana dan pengujian yang tepat gimana. Tapi kalau kalian mau studi literasi, ibaratnya studi literatur, kalian juga harus paham metode pengambilan data kalian seperti apa. Oke, silakan di next. Oke. Nah, ayo mulai nulis. Oke, setelah kita dapat ide tadi kan, biasakan kalau kalian dapat ide, langsung tulis aja. Dan ingat, fokus. Fokus sama satu masalah. Jadi kalau kalian udah dapat satu ide, usahakan fokus sama masalah itu dan tulis masalah itu. Oke, di next. Next, selanjutnya silakan. Oke. Nah, ini kita ibaratkan ada 3 galaksi ya. Ini karena nggak semua ya, Kakak lihat tadi juga ada anak ini, apa sih, sosial, nggak cuma anak eksakta doang. Jadi Kakak mempermudah kalimat yang ada di sini supaya nggak terlalu bingung. Ada KTI, ada esai, dan PKM. KTI itu biasanya buat teman-teman yang mungkin masih baru, KTI itu biasanya dia full paper. Jadi kalau ada lomba KTI, lomba karya tulis ilmiah, itu biasanya full paper, dia diminta satu keseluruhan itu udah selesai. Kalau esai itu seperti bentuk argumen kalian yang didukung oleh beberapa fakta, memperkuat fakta dan argumen kalian, dan itu nggak terlalu panjang, mungkin sampai 7 lembar doang. Kalau KTI sampai 10 mungkin, tapi kalau esai, dia itu
maksimal 5 atau 7. Kalau PKM itu seperti ini. Mungkin teman-teman sekalian ada yang belum tahu apa itu PKM. Nah, PKM itu yang diberikan oleh Kemenristek untuk mendanai penelitian. Jadi, ibaratnya PKM itu kalian buat dari bab 1, bab 2, bab 3, dan yakinkan bahwa penelitian ini akan berhasil. Jadi PKM itu ajang bergengsi sih sebenarnya dari mahasiswa-mahasiswa, karena kalau PKM dia itu seluruhnya itu bakal masuk dan memperebutkan medali. Kalau KTI, dia itu pesertanya yang bakal jumpa itu hanya biasanya maksimal 10 atau 20 peserta di suatu tempat, tapi dia diseleksi dulu. Nah, oke, selanjutnya. Oke, karena kita hari ini nggak bahas esai dan PKM, kita bahasnya KTI aja. Oke, selamat datang di Galaksi KTI. Oke, jadi planet-planet di galaksi ini, ya ibaratnya ya, contoh-contoh doang sih. Jadi ini ada bagian halaman depan. Oke, next, ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metode. Nah, teman-teman sekalian, ini sama. Jadi, kalau kalian udah terbiasa nulis KTI, insya Allah saat kalian nulis skripsi, itu hampir mirip. Sebenarnya KTI itu kayak skripsi, tapi versi mini. Kayak pernah nggak sih beli martabak yang kecil gitu? Kan ada martabak yang besar, ada martabak yang kecil. Ibaratnya skripsi itu versi besarnya, KTI ini versi kecilnya. Tapi bab-babnya sama. Jadi insya Allah kalau kalian udah terampil dari awal nulis KTI, kalian tuh nggak bakal bingung lagi saat nulis skripsi. Oke, next. Ada halaman depan, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, ada yang kualitatif, dan ada yang kuantitatif. Jadi teman-teman sekalian, nggak mesti kita itu udah harus melakukan penelitian, kita juga bisa mengajukan KTI berdasarkan gagasan tertulis aja, bisa. Jadi itu kalau misalnya kalian melakukan penelitian, itu namanya kuantitatif. Kalau yang kalian cuma gagasan aja, itu yang kualitatif. Jadi, kalau kalian menulis KTI, itu nggak harus gimana ya? KTI itu bukan hanya milik anak eksakta doang, juga anak sosial juga. Jadi teman-teman yang dari jurusan sosial, ayo teman-teman sekalian ikutin aja. Dari teman-teman yang teknik informasi yang seperti itu juga bisa ikut. Malah hal-hal kayak gitu lebih lagi, ada nilai plusnya lagi ya. Kayak gini teman-teman. Kalau misalnya kalian juga masih bingung, tips dari kakak adalah ngikutin senior atau teman-teman yang udah berpengalaman. Kalau misalnya kalian masih bingung, gimana sih cara nulisnya, ikutin pelatihannya. Nah, ini salah satunya. Ini kayak pengenalan aja. Jadi, kalian bingung, kalian diskusi sama teman kalian, atau dosen, atau coba buka, ya. Kan sekarang udah gampang sekali sih cari file di internet. Kalian bisa cari filenya itu, ketik aja di internet, KTI tahun 2020 atau KTI 2019. Cari aja, apapun itu pasti ada. Nah, tadi kan ada metode kualitatif, ada kuantitatif, ada yang kualitatif. Kuantitatif itu yang penelitian, kalau yang kualitatif itu yang gagasan ataupun studi literatur. Dan selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selanjutnya ada lampiran. Oke, next, silakan. Oke, next. Oke. Nah, ini planet abstrak. Jadi, teman-teman sekalian, seperti yang kakak bilang tadi, bahwa KTI itu, kalau ada lomba KTI, dia itu minta seluruh paper, seluruh isi. Mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka, dan lampiran. Kalau kalian mau ikut LKTI seperti itu. Nah, tapi ya teman-teman, sebelum sebelum semua paper diminta, biasanya
lomba karya tulis ilmiah itu ada 3 tahap. Tahap pertama diminta abstraknya. Tahap kedua, kalau abstraknya itu udah di-review sama reviewer dan reviewer menganggap abstrak itu bagus, maka masuk ke tahap kedua. Nah, tahap keduanya itu adalah penjurian paper, full paper. Full paper itu full semuanya dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Dan setelah lulus di review papernya, selanjutnya adalah tahap presentasi. Jadi, diusahakan di bagian abstrak itu betul-betul harus menarik. Karena gini deh, abstrak itu adalah hal pertama yang bakal dibaca reviewer. Reviewer itu adalah juri ya, juri yang bakal ngasih nilai sama paper kamu. Nanti diurutkan nilai paper kamu, siapa yang masuk, itulah yang akan dipanggil untuk memenuhi pemanggilan full paper. Nah, di abstrak ini merupakan kayak kesimpulan gitu, kesimpulan dari full paper kamu. Oke, next. Silakan. Kakak kasih contoh. Oke. Nah, oke, ini dia. Ini punya tim kakak ya. Oke, lagi. Oke. Jadi yang seperti kakak bilang tadi, abstrak merupakan hal pertama yang dilihat reviewer. Jadi biasanya kalau LKTI itu ada 3 tahap, abstrak, full paper, dan presentasi. Jadi usahakan ya kan, karena ini hal yang dilihat pertama, Kak gimana Kak penelitianku aja belum siap Kak, KTI studi literatur aku. Boleh deh, boleh kirim aja dulu. Mungkin masih belum rampung paper kalian boleh kirim abstrak dulu, tapi ingat, harus tetap menarik. Nah, seperti ini contohnya, ini punya tim kakak ya, Snyder Fish-Heat. Inovasi teknologi di elektrik sebagai alat deteksi kadar salinitas air kolam dan mempercepat laju perkembangan ikan gurame. Seperti yang kakak bilang tadi, ide nggak meski yang sulit-sulit sekelas NASA, sulit banget. Tapi bisa yang gampang. Nah, ide ini sebenarnya gampang untuk mempercepat laju perkembangan ikan gurame. Mempercepat laju perkembangan ikan gurame. Ya kan? Mungkin pada saat itu yang punya ide kan pingin makan ikan gurame, tapi kayaknya ditengoknya, oh iya ya, kayaknya gurame mahal. Kenapa mahal ya? Oh, ternyata laju perkembangannya lambat. Jumlahnya sedikit. Jumlah sedikit, permintaan tinggi, harga mahal. Makanya dipikir, oh ya boleh juga nih membantu Indonesia sekalian memurahkan harga gurame. Dengan murahnya harga gurame, berarti banyak masyarakat yang bisa mengkonsumsi. Banyak yang bisa mengkonsumsi, berarti banyak orang yang bisa merasakan vitamin dan gizi yang terdapat pada ikan gurame. Sebenarnya hal itu simple, sangat simple. Ide itu sangat simple sebenarnya dari lingkungan sekitar, seperti itu. Jadi, mulai sekarang, adik-adik, kalau kalian punya ide, langsung ditulis, dan lihat apa sih permasalahan yang ada di situ. Buat ya. Nah, karena kakak bilang tadi, ini, apa sih namanya, abstrak, kakak ulang sekali lagi, abstrak adalah kesimpulan, berupa kesimpulan dari seluruh isi paper kalian. Jadi di situ udah dirangkum bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5-nya. Udah terangkum di situ, jadi ibaratnya abstrak. Jadi buat judul kalian semenarik mungkin, lugas, tepat pada objek yang diteliti, dan jangan ambigu. Judulnya jangan membuat dua arti gitu. Kalau kita baca judul ini kan udah jelas bahwa dia untuk mempercepat laju perkembangan ikan gurame dengan teknologi dielektrik. Nah, kata unik di depan sebagai identitas pemikat. Kalian boleh buat singkatan-singkatan, tapi jangan buat singkatan yang ini. Jangan buat singkatan yang aneh-aneh. Misalnya si pencuri, si gila. Jangan seperti itu. Kenapa? Lah Kak, suka-suka hati kami lah Kak. Kami kok yang punya LKTI, kok kakak pula yang bilang kayak gitu. Nah, kalau tujuan kalian untuk lomba, nanti jurinya bilang, nama itu adalah doa. Karena Kak ini pengalaman ya.
Dan ada juga teman kakak yang pernah lomba, dia buat namanya si pencuri gitu, dan maling, ada juga pernah lihat. Jadi mereka itu kan berupa makanan. Setelah mereka mau mengajukan ke bagian halal, ternyata ditolak karena namanya nggak bagus. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau misalnya mau memikat boleh, tapi jangan yang aneh. Karena LKTI bukan dunia seperti dunia sosial media ya, yang aneh jadi terkenal, enggak. Oke teman-teman, bakal sulit nanti kalau misalnya kita kasih judul singkatan yang aneh. Nah, sesuai dengan aturan akreditasi dikti, 14 kata bahasa Indonesia dan 10 kata bahasa Inggris. Kalau nggak mau bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Dan ingat, kalau yang namanya dia pakai nama Latin, itu di huruf merengkat. Oke teman-teman, judul maksimal 15 sampai 25 kata. Tapi kalau PKM terakhir kakak lihat, itu 12 kata. Oke, silakan di next. Oke, silakan di next. Nah, oke, bisa kita lihat nih. Jadi, kalau kalian mau ngambil data, kalau kalian mau ngambil data nih, kakak berulang kali mengingatkan bahwa jangan ambil data dari Blogspot. Karena itu tidak mutakhir. Maksudnya, semua orang bisa menulis Blogspot. Tapi ambillah kayak dari data BPS, data dari kalian kalau misalnya kan mau ngambil isu itu boleh dari misalnya dari Kompas, pokoknya dari web yang kalau kalian mau ngambil dari web itu boleh, tapi jangan ambil yang dari Blogspot yang asal-asalan. Karena nanti kayak dibaca sama reviewernya kan nih, anak ini apaan sih? Gitu. Nah, di paragraf pertama, kalian itu harus bisa menampilkan bahwa kalian itu akan menghadapi suatu masalah yang betul-betul serius dan harus dituntaskan. Coba kita baca paragraf ini ya. Indonesia adalah negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang peternakan, salah satunya ikan gurame. Di mana ikan gurame merupakan komoditas ikan air tawar yang memiliki alat pernapasan tambahan berupa labirin yang terbentuk pada umur 18 hari sampai 24 hari, sehingga dapat bertahan hidup pada perairan yang kurang oksigen. Akan tetapi, masih banyak ditemukan kendala, ya kan? Jadi, ibaratnya ditemukan kendala dalam usaha budidaya ikan gurame. Jadi, Dek, di paragraf pertama dari abstrak, itu kalian harus bisa menuliskan masalah dan isu. Di paragraf keduanya, kalian itu tawarkan solusi. Setelah ada masalah, ada solusi. Oke, next. Oke. Jadi, kayak yang kakak bilang sebelumnya, bahwa pasti ada aja yang bakal setiap sesuatu itu pasti ada masalahnya. Dan itu bisa kalian angkat menjadi isu kalian. Cari, yang kayak kakak bilang, ketika kalian dapat ide, cari apa sih solusi yang udah ada. Setelah solusi udah ada itu, apa sih kelemahannya? Setelah ada kelemahan, kalian cari solusi yang kalian kasih kelebihan. Sama seperti yang kayak paragraf pertama, itu ada masalah, yang paragraf kedua itu adalah solusi. Nah, ini di paragraf ketiga, hasil data yang diperoleh. Yang kakak bilang tadi, jadi karena ini rangkuman, ya. Jadi di paragraf kedua tadi itu adalah solusi dan metode apa yang kalian gunakan, gimana caranya. Dan di paragraf ketiga, ya, kalian itu ngasih tahu gimana sih hasil penelitian yang kalian dapat itu bagusnya gimana. Nah, ini kan bisa kita lihat hasil penelitian diperoleh bahwa nilai salinitas paling optimum yaitu pada salinitas 3,2 dengan laju pertumbuhan ikan gurame ukuran 6-8 cm, yaitu masing-masing sebesar. Metode ini diharapkan dapat digunakan untuk optimasi peternak ikan gurame di Indonesia. Nah, jangan lupa ada kata kunci. Kata kunci itu di huruf merengkat. Oke. Nah, next deh. Silakan. The next, ya, oke. Abstrak biasanya terdiri dari minimal
200 kata dan 500 kata. Jadi nggak lebih dari itu. Biasanya minimal 200 dan maksimal 500 kata. Ingat ya, Dik, kalau kalian buat abstrak, buat seolah-olah itu adalah tulisan terbaik kalian. Karena abstrak adalah hal yang pertama dilihat oleh reviewer. Oke, next. Oke. Semoga masih pada sadar ya, teman-teman sekalian. Tarik napas dulu. Oke, next silakan. Oke, kita masuk ke planet sejarah. Ini cuma ini ya, kakak cuma bercandaan doang buat nama planet-planetnya. Planet sejarah alias latar belakang. Kenapa sih? Kenapa sih aku mau ngambil itu jadi ide aku gitu, ecek-eceknya. Oke, selanjutnya, next, lanjut. Nah, ini dia sama yang seperti kita buat tadi. Jadi di latar belakang, ya, ini adalah bab 1. Ingat, LKTI, kita kan bahasnya hari ini adalah LKTI. Nah, seperti yang kakak bilang, bahwa LKTI itu ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu penjurian abstrak. Setelah abstrak kita diterima, kita masuk ke dalam submit full paper. Submit full paper. Setelah abstrak masuk dan diterima oleh juri, mendapatkan nilai yang layak, dan mereka ingin kalian masuk ke dalam lomba itu, maka dia akan meminta full paper kalian. Nah, di bab pertama, jadi full paper itu keseluruhan isi itu ada 5. Ada 5 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Seperti yang kakak udah dijelaskan sebelumnya. Dan di bab pertama ada latar belakang. Latar belakang itu, kenapa sih kalian mau ngangkat ide itu? Dan kenapa harus ide itu diangkat? Pertama, kenapa sih kalian mau angkat ide itu? Kedua, kenapa sih harus diangkat? Nah, yang dapat kita lihat di slide, ya kan? Produksi pangan yang melimpah di Indonesia yang berasal dari sumber daya kelautan seperti ikan belum dapat bersaing dengan produk-produk impor yang berasal dari negara lain. Oke, Dik. Di sini kakak jelaskan lagi secara garis besarnya bahwa latar belakang, ya kan, itu juga suatu hal yang menarik dan paling sering dilihat juga. Karena juri itu biasanya mau nengok, kenapa sih harus diangkat judul ini? Kenapa sih? Kenapa kalian harus ngangkat-ngangkat judul ini? Ini kan nggak masalah besar. Makanya, di latar belakang, kalian itu harus bisa menunjukkan bahwa masalah yang kalian pikirkan itu adalah masalah yang serius. Misal, kakak balikan ke contoh kita yang di belakang tadi. Kayak perkutuan di Indonesia. Kutu betina, dia bisa bertelur 6 butir per harinya. Dan dia bisa menular dengan gampangnya ke satu rambut ke rambut yang lain. Dan dapat merugikan dalam bentuk saya fisiknya, bisa bopeng-bopeng kepalanya, bisa gatal, dan mempengaruhi penampilan, dan membuat tidak percaya diri. Nah, sebenarnya kayak orang kan kayak, kutu apaan sih? Tapi kalau kita buat yang seperti kakak bilang tadi, pasti orang berpikir. Apalagi kalau pas presentasi kita bilang, kutu bisa menghampiri siapa saja. Keluarga Anda, atau bahkan Anda sendiri. Pasti dia terkejut ya kan? Udah, oh iya juga ya. Nah makanya, di latar belakang, kita itu harus bisa meyakinkan bahwa ide kita ini brilian. Sederhana, tapi brilian. Kenapa brilian? Karena memecahkan masalah, ibaratnya. Nah, seperti yang ada di sini nih. Kita banyak ikan kita, tapi kita itu nggak bisa bersaing dengan produk-produk impor berasal dari negara lain. Hal ini menyebabkan distribusi produk tidak merata dan kurang optimum, menyebabkan terjadinya kerusakan struktur ikan. Nah, itulah bisa kan nih, ibaratnya di latar belakang yang kakak bilang garis besarnya, dia harus bisa betul-betul menampilkan masalah kalian. Dan tampilkanlah bahwa masalah itu betul-betul wajib untuk dipecahkan. Meskipun sesederhana mungkin kalau kita fokus dengan satu masalah, pasti akan dapat celahnya. Dan tampillah masalah tersebut sebagai masalah besar yang harus
selesaikan, meskipun hal itu sederhana. Dan ingat, ya teman-teman, ambil data itu kayak dari BPS, dari WHO, atau pemerintah, dan lain-lain. Jelaskan apa topik yang dibahas, seperti pengertiannya apa, ya kan? Nah, oke. Dan ingat juga di bagian, oke, next, selanjutnya. Nah, yang kayak kakak bilang tadi juga, sebenarnya di latar belakang ini, kenapa dan apa sih metode yang udah ada sebelumnya. Jadi teman-teman, kakak kasih tips juga nih lagi, bahwa kalau nulis KTI itu ada 2. Pertama, kalian bisa atur dari ide kalian sendiri. Kedua, kalian itu bisa ATM, amati tiru modifikasi. ATM itu bukan berarti kamu mengcopy ya, copy blek gitu. Enggak, itu enggak gitu maksudnya. Jadi kalau kalian ATM, ya kan, kalian itu mirip dengan yang lain, tapi kalian memodifikasinya atau menambahkan hal lain sehingga lebih sempurna. Karena juga yang kakak bilang, metode konvensional, lihat apa kelemahannya dan tutupi. Nah, seperti yang di bawahnya nih, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengawetan ikan yang cukup, selektif, aman, serta untuk kesegaran ikan selama proses distribusi. Oke, next, selanjutnya. Oke. Oh iya, jadi usahakan kalau kalian buat yang namanya itu ngambil perkataan orang lain dari skripsi atau dari jurnal, jangan lupa naruh namanya dan tahun terbitnya. Kenapa? Karena itu adalah bentuk penghargaan kita terhadap si peneliti sebelumnya. Dan nama kalian pun pasti akan ditaruh orang lain ketika orang lain itu nulis dari argumen kalian. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Ya, oke. Ini udah tadi. Nah, oke. Ya. Nah, sebenarnya di bagian ini, di bagian latar belakang dan abstrak itu hampir mirip, tapi di latar belakang itu kayak lebih kompleks. Tapi di latar belakang nggak kita tulis hasilnya bagaimana. Jadi di latar belakang, ingat, di latar belakang itu ada permasalahan, solusi yang kalian buat. Nah, solusi yang kalian buat itu apa kelebihannya, dan bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara buatnya, dan harapan kalian. Itulah bagian latar belakang. Oke, selanjutnya. Nah, oke. Nah, di bagian latar belakang ini ada juga, ya kan, di bagian latar belakang ini ada 1.1 tadi latar belakang 1.2 perumusan masalah, ya. Di perumusan masalah ini pertanyaannya akan diselesaikan menggunakan kata bagaimana atau apakah. Jadi yang di sini kalian itu mau menyelesaikan apa, dan tujuan itu kalian itu apa sih tujuan yang mau kalian buat, dan manfaatnya untuk masyarakat apa. Oke, silakan di next. Oke, tarik napas dalam-dalam dulu. Oke, selanjutnya. Ya, planet kutu buku alias tinjauan pustaka. Ini ceceknya aja ya, kutu buku, bukan kutu rambut ya. Nah, di bagian tinjauan pustaka ini adalah hal yang paling jarang diperiksa orang. Tapi terkadang jawabannya ada di sini. Ini paling jarang banget. Kalian mau skripsi sekalian pun, ya, kadang buat teman-teman mungkin ada juga yang lagi nyusun skripsi sekarang, ya. Latar belakang itu paling jarang diperiksa sama baik reviewer ataupun dosen. Karena ini kayak kinda boring gitu, kayak terlalu banyak. Jadi di tinjauan pustaka ini kayak
apa-apa aja yang perlu ditaruh di tinjauan pustaka. Ingat ya, tinjauan pustaka ini jarang diperiksa sama reviewer. Bukan berarti nggak diperiksa. Ya, diperiksa cuma halamannya doang paling. Tapi memang ini sepengalaman kakak ini sangat jarang diperiksa orang. Karena orang itu lebih fokus pada bab 1, bab 3, bab 4. Iya, bab 1, bab 3, bab 4. Orang lebih fokus ke situ. Dan perinciannya lagi bab 1, bab 3. Itulah orang yang lebih fokus. Oke, silakan di next. Nah, oke, wait. Jadi kalau kalian angkat judul tentang, misal nih, ini juga punya tim kakak, Alpikanter Digital, alat terapi kanker dengan pemanfaatan ekstrak etanol, teripang, pasir berbasis teknologi digital. Nah, apa aja sih data yang harus ada? Misalnya ada penderita kanker, apa sih, bagaimana sih bisa terjadi, penyebab, dampak, metode terapi yang konvensional. Ingat ya, Dek, juri itu pasti nanya, kan udah ada sebelumnya. Nah, konvensional itu ide yang udah biasanya, yang udah ada sebelumnya. Itu pasti ingat, metode konvensional itu pasti ditanyakan sama juri. Kan udah ada, makanya itu kalian harus tahu apa kelebihannya kalian, metode yang ditawarkan. Misalnya kalian angkat tentang etanol, tulis etanolnya gitu kan. Misalnya di sini ada aplikasi. Nah, di sini kalau kalian buat judul aplikasi permainan Rubik dengan mata tertutup pada metode belajar, memorisasi. Nah, kalian itu apa-apa aja sih yang ada di latar belakang, yang ada di tinjauan pustaka, bisa ada kondisi pendidikan dan metode belajar, ada Rubik's Cube, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian judulnya tentang biosensor, ya kan, untuk deteksi dini penyakit koroner. Nah, kalian bisa buat definisi penyakit jantung koroner itu apa, gimana deteksi konvensionalnya, gagasannya apa, konsepnya bagaimana, konsep alat kalian gimana, itu prevalensinya gimana. Nah, kalau di tinjauan pustaka itu yang seperti itu. Dia kayak pendukungnya lah ibaratnya. Oke, next. Oke, next. Oke, silakan di next. Nah, inilah dia contoh penulisan ya. Ini ada paragraf pertamanya. Oke. Baik. Oke. Nah, ini ada. Jadi, kalau kalian yang kayak kakak bilang tadi, kalian itu ngambil dari punya orang, perkataannya, atau argumen orang, atau data orang lain untuk memperkuat. Nah, ini ada contoh-contohnya. Kalian bisa pakai yang cara tulis Misra et al, atau kalau misalnya di DKK bisa buat yang kayak warna merah ini, atau kalian juga mau cuma naruh nomor, misalnya ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan, oke, next, selanjutnya nanti ada yang kakak jelaskan lagi. Tips buat kalian ya, adik-adik sekalian. Kalau kalian udah dapat tinjauan pustaka dan ada footnote-nya, ada kutipan, tolong langsung di copy daftar pustakanya. Langsung. Karena itu biasanya orang pada lupa. Banyak sekali kejadian di teman kakak, bahkan kakak sendiri, kadang udah ngambil kutipan, tapi lupa daftar pustakanya. Nah, oke. Makin seru kan teman-teman? Masih pada sadar kan? Kakak harap kalian masih pada semangat. Oke. Selanjutnya. Planet masa-masa alias metode. Jadi, yang kakak bilang tadi, bab 1 diperhatikan, bab 2 kurang, bab 3 ini juri. Kalau misalnya juri kayak juri buat teman-teman yang ini ya, anak eksakta, hati-hati sama bab 3 kalian. Bab 1 tadi pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode. Hati-hati sama metode kalian. Karena ini bakal dipertanyakan. Biasalah dosen-dosen eksakta, kenapa harus ini? Kenapa harus pakai ini? Kenapa jumlahnya segini? Kenapa? Disinilah kalian harus benar-benar paham metode kalian. Oke. Next. Oke.
silakan. Nah, kalau kuantitatif, oke, kita tunggu. Nggak ada ya? Coba next-nya. Apa memang nggak ada di sini? Ada loh. Oke, bisa tidak? Oke, kalau nggak ada, biar kakak share dari ini kakak aja. Boleh ya? Coba ya. Nggak ada ya? Oke, kakak share dari screen kakak. Eh, Oke. Teman, karena kakak juga bukanya di handphone. Oke. Oke, wait. Udah tidak mau di ini juga ya ternyata. Oke, di tempat kakak bisa. Ini adalah kuantitatif. Nah, kalau misalnya kalian penelitiannya kuantitatif, kalian itu harus tulis di mana lokasi dan tempat penelitian, peralatan dan bahan, variabel penelitian, prosedur penelitian, dan diagram penelitian. Nah, lokasi dan tempat penelitian, meskipun kalian misalnya cuma menguji aja, ya, cuma menguji aja, oke. Misalnya pun kalian cuma menguji aja di situ, misal nih, kalian penelitiannya ada di lab LIDA, Laboratorium Ilmu Dasar Kimia USU misalnya. Tapi kalian itu ngujinya itu, tapi kalau ngujinya itu misalnya kalian di UGM. Nah, kalian juga buat UGM sebagai tempat penelitian kalian. Jadi semua tempat pengujian, tempat ngambil sampel, tempat yang lain, itu ditaruh di lokasi dan tempat penelitian. Kalau misalnya kalian yang kualitatif ya, nah itu dia dimasukkan desain rancangan penelitian, studi literatur, metode pengumpulan data, metode analisa data, dan diagram penelitiannya. Oh, ingat ya, Dik. Jadi kalau di kuantitatif, lokasi dan tempat penelitian, peralatan dan bahan, variabel penelitian, prosedur penelitian, diagram penelitian. Kalau di kualitatif, desain dan rancangan penelitian, studi literatur, metode pengumpulan data, penelitian kesimpulan, dan diagram penelitian. Ingat ya teman-teman sekalian, jadi kalau kita mau di bab 3, itu kakak kasih warning sama kalian bahwa bab 3 itu sangat diperhatikan sama juri. Nah, selanjutnya, ini adalah variabel penelitian. Nah, Y sama dengan A tambah B, X. Nah, variabel bebas itu ada variasi komposisi, dan variabel terikat itu ada hasil dan pengujiannya, variabel kontrol itu adalah hanya bahan aditif. Nah, misal nih kalian buat yang kayak kakak bilang tadi, buat obat kutu dari daun jambu. Nah, misalnya kalian daun jambunya kalian campur dengan daun lain. Nah, kalian mau buat variasinya, misalnya daun jambu sama daun
pepaya 50-50, 75/25 ataupun 25/70. Nah, itu variabel bebas. Ada variasi komposisi, variasi perlakuan waktu, tekanan, jarak, suhu, dan lain-lain. Nah, terus ada variabel terikat, hasil dan pengujiannya. Misalnya kalau dia itu 50/50, bagus nggak? Itulah variabel terikat. Nah, variabel kontrol, misalnya hanya bahan aditif. Nah, bahan aditif ini misalnya kalian tambahi kayak fragrance-nya, aromanya misalnya cuma 0,5 aja. Nah, biasanya variabel kontrol ini dia itu sedikit banget dan tetap. Oke. Nah, planet berdarah alias bagian hasil. Kenapa Kakak bilang planet berdarah? Karena kalau di bagian ini ya, kita itu pasti untuk mencapai ya nama bagian hasil, pasti itu panjang banget ceritanya. Panjang sekali. Makanya Kak bilang ini planet berdarah. Karena untuk mencapai ini sulit. Dan ingat teman-teman, ingat mungkin suatu saat kalian bakal mengingat perkataan kakak ini ya. Jadi kemarin pas kakak ikut Tanoto Scholar Research Award yang untuk penelitian, yang research, jadi ada salah satu tim, dia itu buat metode. Nah, di metodenya itu mereka yakin saat penjurian tahap. Jadi kalau di TSRA Tanoto Scholar Research Award, jadi itu ada ada 3 tahap juga. Tahap pertama itu lihat full papernya, lihat proposal. Tahap kedua itu presentasi proposal, dan tahap ketiga itu presentasi hasil atau MONEV, monitoring evaluasi. Di tahap kedua itu penjelasan metode. Makanya kakak bilang, perhatikan metode kalian, bagus-bagus, gampang enggak. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya kalian mau memilih metode, suatu saat kan kakak harap ya, pandemi ini berakhir lah gitu. Ya kan, karena kita udah bosan kali kan di rumah aja. Semoga lah cepat berakhir. Kalau misalnya berakhir kan pasti semuanya jalan kembali, dan pasti ada orang yang mau buat metode, dan mungkin teman-teman sini mungkin ada yang mau buat LKTI yang berdasarkan basic penelitian. Saran kakak dan tips kakak adalah, apalagi buat yang pemula, carilah metode yang betul-betul gampang, betul-betul sesuai, dan ambillah pengujian yang kalian bisa bayangkan. Cari pengujian yang gampang dan murah. Kalau kalian nggak paham, silahkan diskusi sama senior, sama teman yang mungkin lebih mengerti, sama dosen. Kalau kalian ragu sama dosen, maka tanyakanlah sama senior. Kalau kalian nggak punya senior yang bisa ditanya, itulah gunanya ini ada misalnya kan kayak ini kan kayak wadah Gama Diksi, diskusi sama teman-teman yang lain. Cari yang gampang aja dulu, oke? Karena teman saya dulu yang di Tanoto, dia sepertinya yakin sama metode dia. Ternyata di saat dia penelitian, metode dia betul-betul nggak bisa dijalankan sama sekali, dan dia ngikuti prosedur dia gagal. Dan ingat, ketika kalian gagal, bukan berarti kalian harus berhenti. Ketika kalian gagal, bukan berarti kalian harus berhenti. Jadi, jurinya itu mengatakan sama tim yang itu saat itu, dibilang, ketika kalian gagal sama satu metode, kalian itu bisa mengubah metode yang lain. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian suatu saat ikuti PKM ataupun yang lain, kalau di tengah perjalanan metode kalian itu gagal, kalian itu bisa mengubah metodenya. Jadi jangan takut ya teman-teman. Memang sih, makanya Kak bilang cari metode yang mudah aja. Supaya saat di pengujian, ya, saat di pembuatan, itu nggak kayak gini, nggak jadi masalah. Dan kalau misalnya kalian sama metode kalian itu ada masalah, jangan berhenti. Cari alternatif lain, solusi lain. Karena mau di lomba apapun itu, pasti juri itu memaklumi kalau misalnya kalian itu ngubah metode. Pasti dengan alasan yang logis. Makanya kakak bilang ini adalah
planet berdarah alias bagian hasil. Nah, bagian hasil ini di bab 4. Ini bakal diperhatikan banget ini, bab 1, bab 3, bab 4. Nah, oke. Nah, mekanisme penelitian hasil pengujian ini, mekanisme penelitian. Misalnya nih, kita yang tadi mau bahas obat kutu nih, udah kita buat obat kutunya, kita uji. Nah, setelah kita dapat, kita buat, kita uji, apakah produk kita itu efektif. Nah, kayak gitu dia. Ingat ya, pertama dapat ide, setelah dapat ide cari solusi, setelah solusi cari cara buatnya, setelah cara cari buatnya. Nah, kenapa harus diuji? Karena bahwa solusi yang kita berikan, bisa kita buat obat kutu tadi, maka pengujiannya, lihat apakah daun tadi memang bisa membunuh si kutu tadi, seberapa efektif dia, seberapa banyak yang bisa dimatikan, apakah dia buat mual, apakah dia buat pusing, apakah dia bau. Nah, itu adalah pengujiannya. Seperti itulah dia. Nah, setelah itu ada hasil pengujian, sampel atau objek. Jadi misalnya nih, setelah, kan tadi yang kayak kakak bilang, komposisinya misalnya daun jambu sama daun pepaya, 50/50, 75/25. Ternyata yang lebih bagus itu perbandingan 75/25. Kenapa? Karena di pengujian ternyata 50/50 nggak mematikan si kutunya, tapi 75/25 dia mematikan kutunya. Nah, seperti itulah sekiranya pengujian tadi. Nah, ini planet bernapas lega alias bab penutup. Jadi kalau misalnya kalian udah dapat bab 3, bab 4 itu udah orang paling suka bab 5 nih, saran dan kesimpulan. Nah, saran dan kesimpulan, kesimpulan dulu. Bagaimana hasil yang kalian dapat, lalu kalian beri saran. Nah, ini juga tips juga nih sama teman-teman yang lain. Kalau misalnya mau dapat ide, kadang ya kan, saran itu adalah yang dikasih oleh si peneliti ini untuk peneliti selanjutnya. Jadi, bisa aja terkadang saran yang diberikan sama peneliti-peneliti sebelumnya itu adalah ide baru. Misalnya kan saran sebaiknya dilakukan pengujian aktivitas bakteri terhadap sebaiknya dilakukan pengujian daya tahan lama dari obat kutu ini, misalnya kan. Jadi si peneliti ini ngasih saran bahwa ujilah dulu seberapa lama tahannya si obat kutu ini. Nah, itu kan udah jadi ide baru sebenarnya gitu. Jadi ide itu gampang sekali dan ada di mana-mana. Bahkan di sekelas jurnal sekalipun itu ada saran. Nah, di saran ini kita bisa ambil sebagai ide baru. Nah, planet merupakan alias daftar pustaka. Iya, ini sering kali nih. Mungkin teman ikutnya pasti sering kali lupa sama ini. Ketika dia ngambil referensi, kadang kita lupa kan, udahlah nanti aja lah aku ngambil referensinya, nanti aja lah aku buat daftar pustakanya. Jadi adik-adik sekalian, ketika kita itu ngambil referensi dari orang lain, dia itu masuk jadi daftar pustaka kita. Nah, ya orang yang lupa karena kayak udah nanti aja lah, terus pula lagi yang sering dilupakan dan kayak di mana ya kemarin aku di mana ya ngambil ini ya referensi ini, aduh lupa pula aku buat daftar pustakanya. Jadi usahakan ketika kalian udah dapat referensi ya, misalnya Haryono 2010 gitu kan, nah langsung buat daftar pustakanya. Jadi jangan tunggu-tunggu, ketika dapat referensi langsung tulis daftar pustakanya. Nah, ini dia ada beberapa style dari penulisan daftar pustaka. Nah, ada Harvard style, ada Chicago style, ada website. Seperti yang kakak bilang ya. Kalau Harvard style itu nama, tahun, judul, nama terbitan jurnal, volume edisi, ISSN,
dan halaman berapa, serta tempat dan universitas. Kalau Chicago Style, kalau kalian pakai Chicago Style, itu harus diambil nama, judul, terbitan jurnal, edisi volume ISSN, tahun, halaman. Dan kalau kalian ngambil dari website, jangan lupa tulis situs websitenya, tanggal aksesnya, dan kapan diakses, pukul berapa. Nah, kalau kalian ngambil dari website, nah ditaruh di halaman, di bagian yang paling terakhir. Setelah tertulis semua yang dari buku, dari jurnal, maka kalian ambillah dia, bakal kalian taruhlah dia di website. Kalau kalian misalnya ngambil jurnalnya dari internet, agak ya teman-teman. Jadi kalau kalian ngambil jurnal pun dari internet ya, ya pakai nama yang di jurnal, bukan pakai nama websitenya. Oke? Nah, segitu aja kayaknya. Saya kembalikan sama moderator. Oke, wait. Oke. Oke, baik Kak, atas materinya. Dan selama Kakak memberikan materi tadi, ada beberapa peserta yang telah memberikan pertanyaannya. Bisa saya bacakan satu persatu lalu Kakak jawab? Oh, boleh. Saya bacakan yang pertama, setelah itu langsung Kakak jawab ya. Iya. Yang pertama nih Kak, dari Yoga Pratama, jurusan S1 Fisika. Pertanyaannya, Oke. apakah dalam pembuatan KTI membutuhkan terjun ke lapangan langsung untuk pengambilan data? Kalau iya, bagaimana di masa pandemi ini Kak, solusinya itu gimana? Karena kan lagi pandemi, sedangkan pengambilan data ada 3 mode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oke, terima kasih biar kakak jawab sekarang ya. Jadi kalau kayak di masa pandemi gini, kalau kita ngambil data, ya nggak mesti harus yang namanya terjun ke lapangan langsung. Mungkin kita bisa menggunakan platform kita, mulai dari internet atau Google Scholar. Nah, Google Scholar ini mungkin teman-teman bisa akses, nah di situ banyak data, ataupun kalian bisa ngambil dari BPS. Jadi misalnya kalian ingin mengetahui prevalensi orang yang terkena penyakit kanker misalnya. Nah, kalian bisa lihat juga di data dari WHO, dari jurnal-jurnal yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat ya kan, prevalensi dari, misalnya ada prevalensi orang yang sakit, prevalensi gas yang meledak, itu bisa kalian cari semuanya di internet sebenarnya, kalau saat ini ya, teman-teman. Terus kalau misalnya kalian mau buat studi literatur ya, biasanya studi literatur itu kalian bisa membandingkan dari jurnal-jurnal yang sudah ada sebenarnya. Karena ini ya, pandemi itu jadi agak lebih ribet. Kalau dulu kan kita tinggal datang ke laboratorium buat produk nih. Kalau sekarang mau nggak mau terpaksa kita itu ngambil ya studi literatur. Misalnya gini, misal nih yoga, kamu mau buat biosensor. Biosensornya ini untuk mendeteksi makanan dari kamu buat biosensor untuk mendeteksi yang namanya misalnya boraks. Boraks itu kan dia itu radikal. Nah, kamu bisa ngambil biosensor yang bisa mendeteksi, dan dia itu kalau misalnya apa sih gitu kan, apa sih hal yang bisa mendeteksi si radikal bebas tadi, dan bagaimana sih dia disambungkan, gimana sih cara baca datanya. Coba cari jurnal yang sudah ada, lihat ya kan, kandungan apa sih, misalnya flavonoid yang bisa bereaksi sama si boraks tadi. Nah, kamu cari tumbuhan yang mungkin dia itu mengandung flavonoid, dan mungkin penelitian sebelumnya flavonoidnya sedikit, ya kan, atau sebelumnya flavonoidnya cuma dari satu tumbuhan. Jadi kamu ambil jadi 2 tumbuhan. Nah, seperti itu. Jadi yakinkan, saya mau pakai flavonoid juga. Nah, flavonoid dia itu lebih tinggi. Kalau flavonoid dia tinggi, pastilah dia itu bisa lebih cepat mendeteksi. Nah, seperti itu yoga. Pintar-pintar kita lah ibaratnya. Jadi kayak kita itu menggunakan platform kita, kayak misalnya sosial media kita juga bisa
menggunakan internet kita. Jadi semuanya itu bisa diambil dari internet sebenarnya. Emang agak ribet sih. Tapi ya mau gimana lagi. Lebih ribet lagi sih sebenarnya penelitian di lab. Oke, itu aja kayaknya. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya dan semoga Yoga paham akan jawaban yang telah Kak Wanda berikan. Dan yang kedua Kak, ini dari jurusan peternakan. Ya. Beliau bernama M. Rizky Ramadan. Pertanyaannya itu Kak, kalau misalkan produk KTI kita itu berupa seputar produk makanan, Iya. itu harus mendapatkan izin halal atau BPOM-nya ya Kak? Nah, karena kita KTI ini kan, KTI. Jadi, kalian itu pastikan aja dulu bahwa bahan yang kalian gunakan itu betul-betul aman dan gimana ya, aman sama tidak beracun lah ibaratnya. Nah, kalau misalnya kalian dari KTI tadi mau ngembangkan, nah itu beda cerita. Tapi kalau kalian makanan tadi, produk makanan tadi untuk ikut KTI, maka kalian pribadi kalian aja memastikan bahwa produk itu bagus, halal dan baik gitu. Jadi nggak mesti dapat BPOM. Teman kakak yang mau dapat halal tadi itu gara-gara dia ingin memasarkan. Jadi teman-teman sekalian, jangan salah ya teman-teman, yang mulai dari KTI, dari PKM, itu bisa kita berkelanjutan. Makanya diharapkan itu produk kita itu produk yang easy, tapi berkelanjutan dan bermanfaat. Seperti itu dia. Jadi nggak perlu harus BPOM ataupun halal. Kita sendiri yang memastikan. Oke? Oke, Terima silakan. kasih atas jawabannya dan jawaban Kak Wanda tadi mungkin bisa menghilangkan pertanyaan yang selama ini ada di Rizky Ramadan ya. Selanjutnya Kak, ini pertanyaan yang ketiga yaitu dari Feti Veronica Simanjunta, jurusan manajemen. Pertanyaannya, pada metode ATM, amati, tiru, modifikasi, adakah aturan batas atau bagian yang boleh kita modifikasi dari KTI orang lain? Apakah semuanya dari KTI mereka dari awal hingga akhir boleh dimodifikasi? Oke, gini ya Dek. Kata dari ATM, it doesn't mean kamu itu mengkopas dia. Kamu itu hanya melihat intisari dari si pemilik tadi. Misal nih, kayak kakak buat bioetanol dalam bentuk gel, ya kan? Ataupun kita buat sesuatu yang lain ya. Misal nih, misal nih kayak Aqua sama Le Mineral, ya itu kan kayak ATM lah dua-duanya itu. Gak tahu siapa yang ATM pastinya, kayaknya mungkin kakak gak tahu juga. Misalnya gini, kita itu ngambil ide, bukan berarti papernya itu kita copy semua, tapi ngambil intisarinya. Misalnya nih, dari yang kakak bilang tadi, dia buat apa ya yang lebih gampang ya, misalnya nih kayak yang kakak bilang tadi, Aqua sama Le Mineral, ya kan? Kan itu si Le Mineralnya ini, tapi itu udah segi bisnis ya, bukan segi penelitian. Udah beda cerita sih sebenarnya. Kayak misalnya nih, kayak ada orang, kita balik ke perkutuan tadi ya. Ada buat satu yang buat dari daun kelor. Nah, daun kelornya ini diambil flavonoidnya. Nah, ATM tadi, maka kamu itu mengambil flavonoid dari tumbuhan lain, misalnya seperti itu. Bukan berarti kamu ngambil dari daun kelor lagi, gitu teman-teman. Tapi dari tumbuhan lain misalnya. Kalau misalnya dia buat bolu dari tepung salak, kamu misalnya buat bolu juga, tapi dari tepung duku misalnya, kayak gitu. Itulah namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi, di bagian metodenya, boleh kamu copy. Tapi, pasti bakalan beda kalau di bagian duku pengolahannya. Pasti dia akan beda deh. Dia akan tetap selalu beda. Meskipun kamu pakai ATM, itu bukan berarti kamu mengcopy. Ingat ya teman-teman sekalian. Kata Kak Owan, nggak boleh ATM loh weh. Tiba-tiba kalian copy. Terus, ya kan, ditanya dosen kalian, loh ini kok kamu mau copy semua punya orang nih? Iya Pak, soalnya kemarin kata pematerinya boleh ATM. Jelek gitu aja. Nah, enggak gitu ya maksudnya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang buat donat dari
tepung, misalnya dari tepung salak, kalian buat dari tepung duku, itu bisa. Gitulah ibaratnya. Ibaratnya ada satu hal yang mungkin kalian modifikasi. Kalau kalian bilang boleh modifikasi dari awal sampai akhir, sepenangkapan kakak itu namanya mengcopy ya. Tapi kalau metodenya nih, metodenya harus selalu beda gitu teman-teman. Ibaratnya kayak Le Mineral sama aku tadi. Nah itu sebenarnya ATM kan, cuma bedanya itu kayak di kemasannya, di rasanya, di teknik cara pengambilan airnya gitu teman-teman. Oke. Apakah menjawab pertanyaan kakak tadi? Oke, mana nih moderatornya nih? Baik Kak, terima kasih. Dan untuk Feti, apabila nanti ada pertanyaan lagi, boleh diberikan ya kepada CT. Kalau misalnya jawaban Kak Wanda tadi belum menjawab pertanyaan kamu. Okay. Pokoknya ATM itu bukan berarti kita mau copy semuanya, tapi kita inspirasi kita. Mau buat mungkin yang mirip, tapi beda sebenarnya. ATM itu doesn't mean kamu mengcopy, tapi kamu terinspirasi. Itulah istilah bahasanya. Baik, bisa saya lanjutkan Kak? Boleh, silakan. Selanjutnya dari Muhammad Ryan Nasution, jurusan Matematika USU. Pertanyaannya, setiap peserta dari KTI yang menang dari kejuaraan pasti memiliki solusi yang sangat brilian dalam men-solve masalah yang diangkat. Kadang masalah itu sangat berkenaan dengan urgensinya sesuai keadaan Indonesia sekarang. Iya. Nah, pertanyaannya nih Kak, kenapa ya seolah-olah idenya hanya sampai di lomba saja? Kenapa tidak diterapkan di Indonesia? Oke, itu pertanyaan yang saya sangat suka. Karena itu dulu pemikiran saya juga seperti itu. Saya dulu gini, I am a scientist. I'm a real scientist. I love to do a research. Kakak dulu ya. Ini dulu, saya yang dulu ya. Saya yang dulu itu kayak, aku lomba lah, aku penelitian, aku segala macam. Tapi aku nggak mikirkan, oh iya ya, kayak aku cuma mau kayak, aku mau menang KTI supaya keren gitu. Itu KKN dulu. Tapi ketika saya mengikuti yang namanya dunia bisnis, ada satu kalimat dari seorang profesor yang sangat terotak di pikiran saya. Profesor itu berkata seperti ini. Ini saya ingat sekali. Saintis sejatinya ingin menyelesaikan permasalahan masyarakat melalui penelitiannya. Akan tetapi, alih-alih jadi penyelesaian dari suatu penyelesaian masyarakat, tetapi penelitian tersebut berakhir hanya jadi skripsi, penelitian yang hanya ikut lomba, dan akhirnya tidak ada. Nah, itulah teman-teman, pentingnya yang namanya hilirisasi. Nah, ini udah bicara bisnis nih kalau udah kayak gini. Makanya kakak bilang tadi, ide itu nggak mesti harus yang terlalu besar, tapi boleh hal yang sederhana, tapi menyelesaikan permasalahan masyarakat. Nah, kebanyakan teman-teman sekalian mungkin cuma kayak, udah KTI udah selesai. Sebenarnya, kayak kakak dan teman-teman yang dari Snyder Team, itu fokus kami sekarang itu ngembangkan yang namanya produk kami. Kami benar-benar pingin produk kami itu jadi produk yang dipakai masyarakat. Nah, jembatannya itu adalah hilirisasi atau penjualan. Nah, kayak gini loh, sama kayak Pak Habibie. Kalau dia nggak hilirisasi hukum teori dia tentang crack, mungkin sekarang itu hanya jadi punya orang lain. Sama kayak Gojek ataupun Grab, mungkin dulunya, mungkin pasti banyak orang yang berpikir, oh iya ya, kayak mana kalau misalnya online. Nah, untuk itu adik-adik, kalau kalian punya ide, kalian kembangkan terus ide itu, dan ikuti yang namanya kayak, mungkin dikembangkan sampai betul-betul jadi produk jadi. Maaf ya adik-adik kalau misalnya di sini agak ribut, soalnya adik-adik kakak teman-temannya lagi datang, lagi banyak kawan soalnya, biasalah anak-anak SMP masih reco-reconya, maaf ya. Jadi kalau misalnya gini, kayak yang kakak bilang tadi, iya memang betul kakak mengakuin itu.
Dan banyak orang yang cuma sekedar ikut KTI tadi. Makanya kakak bilang sama adik-adik sekarang, kalau kalian misalnya punya ide dari PKM, ya kan, ambil aja ide yang gampang gitu. Ide yang gampang dan memang betul bisa menyelesaikan masalah masyarakat. Meskipun itu sederhana, tapi bisa dijual. Ibaratnya sebenarnya jembatannya tadi itu deh, hilirisasi. Saintis sekarang, ya termasuk saya, tapi dulu, itu hanya kayak udah ikut KTI aja, selesai. Dari KTI nggak ada lagi apa sih keberlanjutan, nggak ada, cuma mau menang KTI. Itu sangat salah ya teman-teman. Jadi proses hilirisasi itu pun mungkin teman-teman yang eksakta belum ngerti ya. Hilirisasi itu kayak proses kalian itu untuk memproduksi massal dan untuk menjualkannya sama masyarakat. Itu sebenarnya itu deh. Gak usah jauh-jauh. Maaf ya, bentar ya teman-teman sekalian. Bentar. Oke teman-teman, jadi banyak orang yang memang yang kayak cuma berhenti di saat udah menang lomba udah selesai gitu. Bahkan orang-orang yang ikut bisnis plan sekalipun, ya kan, itu habis lomba, saya baru aja nengok ini ya, apa sih pesertanya, ada yang lucu. Oke, sorry. Jadi banyak orang yang setelah ikut lomba, bahkan sekelas bisnis plan sekalipun, itu nggak ada keberlanjutannya. Tapi kalau mau tunggu keberlanjutan, mungkin itu sampai 5-7 tahun, mungkin atau 3 tahun, itu bakal lama memang, deh. Memang bakal lama. Memang banyak sih. Cobalah kalian lihat punya kalian. Padahal kami anak kimia, teknik kimia, itu pelajaran buat sabun itu adalah pelajaran materi pertama di dasar. Tapi kita lihat sabun kita siapa yang punya? Unilever, DLL, dan kawan-kawannya. Ya kan? Itulah ibaratnya. Sekelas kecil sekalipun ya kayak cuma sabun doang yang di dasar aja. Kakak juga pernah jadi asisten di bagian itu. Cuma buat gitu doang. Tapi sabun yang kita lihat sekarang cobalah. Dari Unilever. Ya kan, dari asing juga, ibaratnya gitu loh teman-teman. Ibaratnya banyak orang yang cuma berhenti di lomba doang. Dan ingat, satu pesan kakak adalah, jangan pernah lakukan sesuatu hanya untuk keren-kerenan. Jangan pernah lakukan sesuatu untuk keren-kerenan. Karena kita kembali lagi sama prinsip kita, untuk Indonesia kita ini, jadi jangan berhenti. Ya, ini kayaknya kalimat kakak ulang lagi ya. Carilah ide yang simple, sederhana, tapi bisa diaplikasikan sama masyarakat. Gitu teman-teman. Dan kakak sama tim kakak juga lagi berusaha mewujudkan impian kami untuk yang namanya melanjutkan. Nggak hanya, mungkin orang kan kayak, oh aku mau lakukan penelitian PKM biar dapat medal. Itu nggak cuma berakhir di sana deh. Nggak berakhir di sana. Ada orang yang memang melakukannya, tapi kebanyakan orang yang kayak, udah, simple. Kayak skripsi lah. Skripsi itu itu menyelesaikan masalah masyarakat, tapi nggak banyak kan orang yang mau ngerjainnya sampai akhir, ya kan? Karena memang juga proses hilirisasi itu lama, hilirisasi dan produksi. Jadi ibaratnya memang harus ada orang-orang yang keberlanjutan. Itulah buat orang-orang mungkin yang seperti kamu yang berpikir, oh iya ya kenapa seperti itu. Nah, kakak menantang kamu untuk membuat satu produk, dan produk itu harus betul-betul jadi solusi. Oke, itu aja sepertinya. Oke, baik Kak. Dan semoga jawaban dari Kakak tadi bisa menjawab pertanyaan dari Ryan. Dan selanjutnya nih Kak, ini pertanyaan yang terakhir, tetapi ada 3 pertanyaan sekaligus. Oke. Dari Mimaita Borusitepu, jurusan Ekonomi Pembangunan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Kak cara menghilangkan insecure tentang karya yang telah kita buat?
Karena terkadang kita masih mikir kalau karya kita tuh kurang bagus dari karya yang lain. Oke, Nah, oke. yang kedua, tips and trick agar karya bisa lebih mudah diterima dan menarik bagi reviewer. Yang terakhir, Oke. biasanya nih Kak, penilaian apa saja yang diambil dalam perlombaan KTI? Oke. Ini kakak jawab ya. Jadi kakak sama tim itu ada yang namanya tim Naturselli. Nah, Naturselli ini adalah bahan bakar berupa gel untuk orang yang camping ataupun juga untuk prasmanan. Jadi kakak pernah lomba nih ke Aceh. Dan pada saat itu lombanya memang di jurusan kimia. Nah, di jurusan kimia yang namanya buat bioetanol itu udah gampang banget. Yang kayak kakak bilang, itu gampang banget. Selalu gampang gitu. Tahu nggak? Jurinya bilang apa sama kakak? Gampang sekali deh kamu. Gampang. Tapi kakak nggak berkecil hati. Kakak nggak berkecil hati. Oke, kamu katakan gampang. Dalam hati kakak nih ya. Kamu kata dalam hati kakak, ya udah, nggak apa-apa lah. Juri loh dek. Juri yang bilangkan ke kakak. Tapi kakak nggak down. Karena kakak tahu value nilai kakak. Kakak nggak mikir cuma gini dek kadang. Kadang saintis ya kakak sendiri ya, kakak saintis nih, menganggap sepele suatu nilai, tapi dia nggak tahu value bisnis di dalam situ apa. Padahal kakak ketika ikutin Swiss Innovation Challenge dan itu jurinya juga yang dari Swiss, bahkan dia sangat mengapresiasi judul ini karena jadi ibaratnya deh, kadang apa yang dianggap orang lain gampang, belum tentu dianggap orang lain juga gampangan. Kayak kakak gini ya, ibaratnya sama kayak tadi deh, sabun itu pelajaran dasar dari anak kakak kan anak kimia, jadi kakak bawa kimia terus ya, maaf ya. Jadi kayak buat sabun itu gampang. Kalian bayangkan berapa banyak orang yang lulusan kimia di Indonesia ini, tapi tetap aja kan sabun yang kita pakai yang paling terkenal itu dari asing, ya kan? Nah itulah ibaratnya, belum tentu yang gampang itu gampangan. Buktinya saya jadi masukkan di Swiss Innovation Challenge dan juara 3. Itu juara 1-2-nya itu dari ITB. Dan emang betul-betul dari sekolah bisnis. Ibaratnya kita itu harus tahu value kita deh, value. Nah, kadang hanya salah tempat. Saya juga pernah bilang sama adik-adik coaching saya, terkadang hanya salah tempat. Kalau misalnya ide kita gampang, kita itu harus tahu deh value-nya. Dan kita pun kalau misalnya mau masukkan proposal, kita itu harus lihat siapa penyelenggara, ya, siapa penyelenggaranya, siapa jurinya. Sama yang kayak kakak bilang tadi, ketika tim Naturselli saya di Aceh dan itu yang penyelenggara adalah teknik kimia, pastilah judul saya dibilang, oh gampang sekali punya kamu, gampangan. Tapi ketika saya mengikuti bisnis dan itu memang bukan anak kimia, yang kayak jadi mereka lebih oh iya juga ya, bagus juga ini ternyata. Jadi kadang dia salah tempat aja yang satu. Ibaratnya kita itu harus bisa menyeimbangkan gimana kita mau lomba sama material yang kita bawa. Dan jangan pernah insecure. Selama kita tahu value nilai dari produk kita harus tetap. Sama gini loh, Dek. Ibaratnya, dulu Aqua itu diketawain loh. Harganya murah, bangkrut sana sini. Dan tapi orang yang punya yang punya ide tadi, dia itu teguh dan tahu value-nya itu apa. Value, nilai dari produk dia tahu persis betul. Mungkin orang ketawain dia pada saat itu. Dan dia tetap teguh dan akhirnya berjalan. Bagus. Sama seperti kakak tadi. Kakak tahu value kakak, meskipun dibilang gampangan sama juri, kakak nggak insecure. Karena kakak tahu di mana value kakak. Mungkin dia cuma lihat dari segi pembuatan. Tapi kakak bisa lihat dari segi kelebihannya, apa kakak tahu value kakak. Jangan merasa minder, sama kayak tes sosro. Ada mahasiswa yang punya ide itu, dia minder sama ide dia, gampangan sekali, masa teh dalam botol, udah selesai, udah. Akhirnya mereka menjual nilai idenya tadi dengan harga murah. Itulah ibaratnya, Dek. Nggak semua hal yang gampang itu gampangan atau murahan. Kita harus tahu value dari produk kita. Apa sih nilai kita? Dan kalau misalnya mau ikut lomba,
ini tips juga ya. Cari aja lomba yang mungkin kalau misalnya kita masih minder gitu kan, cari aja yang daerah di Sumatera kayak misalnya di Riau, di Padang, itu masih saingannya mungkin masih easy, nggak terlalu. Kenapa Kakak bilang easy? Mungkin karena belum banyak yang tahu gitu. Jadi kita pun ikut lomba ini ikutin sesuai dengan temanya juga. Kita lihat siapa penyelenggaranya. Jadi kalau ini orang kakak ya, tim kakak. Kalau misalnya penyelenggaranya orang teknik kimia, maka kami bawa yang instrumen. Nah kalau misalnya penyelenggaranya kayak mungkin kayak ITB, kami bawa yang material. Jadi kita harus tahu. Kita caranya juga lihat-lihat pemenang-pemenang yang sebelumnya. Jadi kita bisa membandingkan sama yang sebelumnya. Oke, pertanyaan yang pertama itu ya. Jadi kita harus benar-benar tahu apa value kita. Jadi jangan pernah kayak nganggap, oh aduh aku gampangan kali deh aku. Enggak. Bahkan nih ya dek, teman kakak yang cuma gagasan tertulis saja bisa menang juara 1. Cuma buat masker itu bisa juara 1. Buat facial wash juara 1. Nah itu tadi harus kita buat di latar belakang itu permasalahan betul-betul seperti permasalahan yang harus betul-betul diselesaikan. Yang kedua, di bagian metodenya itu harus betul-betul matang. Dan ketiga, kamu harus betul-betul tahu pengujiannya seperti apa. Kamu juga harus tahu nilai, urgensi, dan value. Seperti itu. Yang kedua tadi apa ya? Moderator? Halo? Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua itu bagaimana tips and trick agar karya bisa lebih mudah diterima dan menarik bagi reviewer. Oke. Tips dan trik tadi itu gitu deh. Apa ya? Kita pun kalau misalnya memilih masalah yang memang betul-betul masalah itu kayak harus diselesaikan, prevalensinya tinggi, ya kayak semua orang ya bakal ngerasakan gitu. Jadi ibaratnya gimana ya? Kayak masalah kutu tadi. Kutu tadi itu menarik loh, Dik, sebenarnya. Kayak ngobati luka supaya cepat. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik yang dari sosial ya kan kebingungan, nah maka bergabunglah sama anak-anak yang eksak gitu. Jadi gini, ini adalah suatu hal simbiosis mutualisme. Ketika kalian itu gabung sama anak sosial, gabung sama anak eksakta, eksakta gabung sama anak sosial, boom gitu. Kalian bisa ikuti 2 sekaligus. Yang pertama lomba di KTI, yang kedua kalian bisa ikut bisnis plan. Jadi ketika produk kalian selesai, nih kan, setelah di KTI dan di produk kalian selesai, nah, kalian bisa ikutin dia ke bisnis plan-nya. Misalnya kalian buat obat kutu, ya. Nah, obat kutu ini mau kalian jual, ya ikuti bisnis plan tadi. Buatlah bisnis model kanvasnya gimana, contoh bisnisnya gimana, atau kalian mau buat donat ataupun sabun jerawat. Sabun jerawatnya pertama diikutin KTI dulu, baru diikutin bisnis plan. Nah bisnis plan tadi kalian mau buat perusahaan lagi, ya silahkan gitu. Yang ketiga apa deh? Ya pokoknya jawaban yang kedua tadi itu gabung aja sama anak-anak yang lain biar lebih lagi ilmunya. Oke, yang ketiga? Yang ketiga, Kak, biasanya penilaian dalam perlombaan itu apa saja yang dinilai? Oke. Penilaiannya yang pertama adalah inovatifnya. Inovatif dan bisa nggak dia menyelesaikan masalah dan logis nggak. Sebenarnya yang dinilai itu. Jadi kalau misalnya kami presentasi, itulah deh sebenarnya. Sebenarnya kadang KTI ini selain objektif, tapi subjektif juga. Maksud dari subjektif ini apa gitu. Jadi kalau misalnya kalian, itu yang kakak bilang tadi, kalau kalian lombanya itu, lihat temanya siapa penyelenggara, lihat tema dan penyelenggara, lihat tema dan penyelenggara, itu paling penting. Tema dan penyelenggara, siapa penyelenggaranya. Jadi, dari penyelenggara, kita itu bisa lihat bagaimana pola pikir dari bagaimana sih apa yang direview. Kalau misalnya kalian ikut ke teknik kimia, maka kalian itu emang harus jelas. Kalau misalnya kalian ikut ke teknik kimia, biologi, fisika, itu kalian harus jelas metode pembuatan kalian, secara kimianya gimana.
kalian harus terus kalau misalnya kalian itu di bagian, misalnya kalian ikuti di bagian pertanian atau kehutanan, kalian juga harus jelaskan keuntungannya sama bagian itu apa gitu. Jadi itu harus berkesinambungan sebenarnya, berkesinambungan. Terus yang kedua itu selain tema dan itu tadi, dan kedua saat kalian sudah presentasi, lihat siapa jurinya. Juri itu juga menentukan. Juri, background dari, bukan jurinya cantik atau jurinya perempuan atau laki-laki, bukan. Tapi background dari juri. Misalnya nih, kayak kalian lomba, bawakan produk kalian. Kayak saya nih, pernah nih saya melakukan kesalahan. Jurinya dari teknik elektro, tapi saya koar-koar pakai bahasa kimia, kan kayak mereka nggak ngerti gitu. Itu mengurangi yang namanya penilaian juga. Jadi kalau kalian mau presentasi, kalian usahakan tahu background, apa latar belakang pendidikan dari si juri tadi. Jadi kalian bisa menyesuaikan ngomongnya ke arah mana. Kira-kira seperti itu. Jadi paper itu kadang bukan nilainya rendah, tapi hanya salah tempat aja. Selama penulisan kalian udah sesuai dengan format, nyambung, logis, dan dapat intinya, nggak berputar-putar, nah itu pasti dapat nilai yang tinggi. Gitu. Dan usahakan ngambil masalah itu kayak masalah itu harus betul-betul diselesaikan gitu. Oke, sekiranya seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke Kak, Oke. itu tadi pertanyaan terakhir dari peserta, tapi masih ada nih Kak pertanyaan untuk Kakak. Ada nggak sih Kak Oke. tips and trick dari Kakak sendiri? Kan Kakak ini udah banyak mendapatkan reward, baik KTI, project. Ada nggak sih Kak tips and trick agar kami bisa mengikuti jejak Kakak gitu? Tips dan trik ya. Sebenarnya gimana ya? Buat teman-teman yang mungkin nggak tahu, pertama itu harus cari wadah dulu. Dulu saya anak kimia nih. Saya asisten laboratorium, terus saya di lab aja. Tapi saya sadar sama diri saya, aku nggak mau tetap berada di tempurung yang seperti ini. Tapi aku nggak tahu. Nah, pertama itu adalah berdoa. Dulu saya selalu berdoa, ya Allah, semoga saya dapetin tim yang bisa meng-push saya dan membuat saya betul-betul berada di jalur prestasi gitu. Jadi kayak berdoa aja dulu dan berusahanya gimana ya? Ya kita nggak cukup berdoa, kita juga harus kayak berusaha gitu. Nah, setelah berusaha, udah jumpa saya sama teman saya buat kayak gitu. Setelah itu komitmen untuk tetap sesusah apapun. Dulu saya itu gimana ya, karena mungkin anak di sini yang kayak anak MIPA itu udah ngerti lah kayak mana nge-lab itu gilanya seperti apa, dan mungkin ada orang yang kayak udahlah nanti aja lah, don't waste your time. Jadi kayak ketika kamu saat ini bisa melakukannya, lakukan sekarang gitu. Karena ada orang yang kamu lagi tiduran tapi orang lain belajar gitu. Dulu saya seperti itu. Jadi ibaratnya komit sama diri sendiri, apa tujuan kita. Apakah kita mau jadi mahasiswa yang kayak, deh yang penting tamat selesai gitu. Udah tamat, selesai cari kerja. Apakah kita nggak mau tamat dan buka pekerjaan untuk orang lain? Ya meskipun itu bakalan susah deh. Ibaratnya, dan kita itu juga harus logis. Kalau impian kita besar, ya sebenarnya impian saya itu banyak sekali. Dulu pokoknya kalian itu juga harus gini ya, ibaratnya. Kalau kalian punya impian, udah nggak usah pikirin gimana caranya, tapi jalankan. Jangan pula kalian gini, pening kali, tapi nggak dijalan-jalani. Jadi ibaratnya, satu, impian dulu, berdoa, komit, pasti ada aja itu cobaannya, pasti ada aja. Setelah itu, dan insya Allah, dia itu ketika kita itu komit, kita itu akan berkembang sendiri. Bahkan ketika saya juga, gimana ya, ketika saya komit gitu sama diri saya sendiri, dan pada saat itu saya lagi skripsian juga, skripsian lomba, dan penelitian, itu saya tetap komit gitu. Komit sama diri saya sendiri. Gimana ya, Dek, maksud komit itu gini, Dek. Ketika
kalian udah malas, kalian itu ingat tujuan kalian lagi. Ketika kalian udah malas, kalian ingat tujuan kalian ingat mimpi kalian, dan bergabunglah sama teman-teman yang memang punya impiannya sama dengan kalian. Jangan kayak ketika kawan kalian malas, jangan seperti itu. Ibaratnya komit sama diri sendiri bahwa kalian harus, ibaratnya kalian itu harus mengejar impian kalian. Mana ya dibilang? Ada yang bilang cius ini, Kak. Iya betul itu, mager itu musuh paling besar. Betul sekali. Mager itu musuh paling besar. Kalau gini deh, jangan kalian tunda-tunda segala sesuatu. Tunda-tunda tiba-tiba udah semester 7 aja. Tunda-tunda udah semester sekian. Jadi sebenarnya nggak nyalahkan juga. Kalau kalian yang bilang, oh iya Kak, aku udah semester 6 nih Kak, kayak mana nih? Jujur ya Dek, kakak baru bisa mulai sesuatu itu di semester 5. Karena laboratorium kami itu sumpah gila kali. Dan saya itu pontang-panting, hari Sabtu Minggu saya lomba, hari Senin saya ada laboratorium, dan baru nulis. Sabtu Minggu saya lomba berusaha, dan insya Allah itu dengan sendirinya. Kita bakal punya koneksi sendiri pasti. Dan orang-orang yang lomba pasti gimana ya, pasti bakal jumpa orang-orang itu lagi. Kakak bahkan kadang jumpai anak UB itu aja, anak IPB itu aja, anak Unimed itu aja, jadi kayak ada koneksinya sendiri. Oke, kayaknya itu aja. Komitmen sih Dek, terpenting komitmen dan jangan mager. Kalau kalian mager nggak dapat apa-apa, karena banyak orang yang berusaha lebih daripada kalian. Logis, kalau punya impian logis harus bisa. Oke, itu aja sih. Kalau punya impian logis. Punya impian besar berarti usahanya besar juga. Oke, itu aja sepertinya. Baik. Nanti kalau misalnya kalian mau minta PPT-nya, nanti ada dikasih sama dari panitia ya. Baik Kak, terima kasih atas sharing-sharing materinya pada pagi hari ini. Terus sudah membuat semoga kita termotivasi untuk menjadi seperti kakak ataupun lebih dari kakak. Dan semoga materi yang kakak berikan... Ya, tentunya pasti bisa lebih. Jangan seperti kakak, masih banyak kurangnya. Bermanfaat bagi para peserta Training of Scientific Paper pada pagi hari ini. Baiklah Kak, karena sudah berakhirnya sesi materi serta sesi tanya jawab oleh kakak, maka saya selaku moderator Tiara Azhari pamit undur diri dan mengembalikan acara ini kepada host Raufah Rahman. Oke, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita masuk ke sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Diharapkan kepada seluruh peserta diwajibkan untuk menghidupkan videonya agar didokumentasikan oleh panitia. Oke, dihidupkan dulu ya videonya. Oke, kepada panitia sudah bisa mendokumentasikannya ya. Untuk slide pertama, teman-teman boleh senyum. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kedua.
Oke, sudah ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Kakanda Oanda selaku pemateri. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bayu selaku pihak sponsor. Terima kasih kepada Kakanda dan Abangda DPO UKM Gama Diksi USU. Dan terima kasih kepada seluruh peserta Training of Scientific Paper yang sudah sangat antusias mengikuti acara hari ini hingga selesai. Dan door prize juga akan dibagikan oleh pihak panitia kepada 5 peserta terpilih dengan pertanyaan terbaik pada sesi tanya jawab yang sudah terlaksana. Dan kamu juga pastinya bisa ikutan challenge mengupload selfie kamu selama mengikuti training ini. Sertakan juga caption yang menarik dan jangan lupa untuk tag Instagram @gamadiksiusu dan Instagram @bayu.id. Dan pemenang akan dihubungi dan diberikan hadiah oleh panitia. Semoga kamu menjadi salah satu yang beruntung. Nah, untuk elektronik sertifikat akan dibagikan oleh panitia juga di akhir acara nanti setelah acara selesai. Oke, para hadirin sekalian, demikian acara Training of Scientific Paper yang diselenggarakan oleh Divisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Unit Kegiatan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Bidik Misi, Universitas Sumatera Utara pada 19 September 2020. Semoga kita terus berkarya